Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkatilah kami atas pagi ini, sehat selalu. Amin. Baik, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang bisa bergabung dalam Vikon kali ini. Yang kedua, saya minta maaf, kita harus ganti tempat Vikon karena yang lama tadi Pak Agung tidak bisa membuat rekaman. Kemudian yang ketiga, kali ini kita akan membahas tema 7. Baru saja bergabung, selamat datang, selamat berjumpa kembali dalam Vikon kali ini. Hari ini adalah Vikon tema 7, kemudian dilanjutkan tugas harian nanti. Untuk buku tema 7, sekali lagi mulai hari ini buku tema 6 bisa dikembalikan dan ditukar dengan buku tema 7 di perpustakaan. Tidak harus hari ini. Kemudian hari Kamis besok ada tugas harian. Dan hari Jumat ada latihan mandiri bahasa dan Vikon lanjutan. Kemudian hari Sabtu penilaian bahasa dan latihan mandiri SBDP. Ini langsung saja, pada tema 7 kali ini kita akan belajar tentang peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1 kita akan mempelajari peristiwa kebangsaan pada masa penjajahan. Subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Serta sub 3 kita akan memperdalam peristiwa mengisi kemerdekaan. Pada Mupel Bahasa Indonesia, KD kita akan menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan maupun tulis menggunakan aspek apa, di mana, dan kata tanya yang lain. Kemudian pemaparan informasi, diceritakan kembali maksudnya. Tentang PPKN, kita akan belajar menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat, serta menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keberagaman. Mupel IPS, kita akan belajar tentang faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa dalam mempertahankan kedaulatan. Dalam Mupel IPA, kita akan menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari, serta membuat hasil percobaan. Beberapa anak belum mengirimkan yang laporan percobaan untuk tema 6, masih saya tunggu. Subtema 1, kita akan belajar tentang tangga nada. Kemudian keterampilannya menyanyikan lagu-lagu mayor dalam berbagai tangga nada dengan irian musik. Kalau di buku tematik itu ada Rayuan Pulau Kelapa dan Indonesia Raya. Kemudian kalau di buku PR ada daftarnya menyanyikan lagu nasional pelajaran 5 dan 6. Nah, untuk hari Jumat kita akan sedikit memperdalam bahasa Indonesia serta nanti praktek menyanyikan lagu bagi anak-anak yang bersedia atau berani tampil dalam Vikon menyanyi, itu akan diberikan nilai maksimal. Baik. Kemudian yang tidak bisa menyusulkan dengan rekaman suara atau video. Kemudian nanti akan kita tambahkan materi PPKN sedikit. Hari Jumat Vikonnya begitu ya. 5 Februari yang akan datang. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak baik, saya lanjut untuk presentasi materi selanjutnya. Bahasa Indonesia. Di tempat anak-anak sudah muncul yang... Ya, Pak. Oke. Nah, terima kasih. Baik anak-anak, pada tema 7 kita akan belajar khususnya bahasa Indonesia tentang yang pertama adalah teks narasi sejarah dan ringkasan. Teks narasi sejarah adalah teks yang menceritakan mengenai fakta sejarah yang benar-benar terjadi di masa lampau dan disampaikan sesuai dengan urutan waktu kejadian. Jadi dari yang paling lama kemudian ke waktu-waktu terbaru. Informasi adalah pesan berupa kata atau kalimat dalam teks bacaan berupa fakta yang bermanfaat jika disebarkan orang lain. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan dalam kalimat resmi lisan, misalnya pidato resmi acara kenegaraan maupun tulisan, surat lamaran pekerjaan, dan karya tulis ilmiah. Ringkasan adalah cara mengungkapkan teks bacaan panjang dalam tulisan yang lebih singkat tanpa mengubah urutan dan urutan penyampaian isi teks.
Cara meringkas mengacu pada naskah asli. Kemudian kedua, mempertahankan urutan pikiran dan cara pandang penulis asli. Perhatikan dan susun kalimat utama setiap paragraf. Kita kemarin sudah belajar tentang kalimat utama. Kemudian yang ketiga, tidak memasukkan opini atau ide pendapat pribadi ke dalam penulis ringkasan, ke dalam ringkasan yang kita akan buat. Keempat, boleh mengganti kata-kata atau melakukan parafrase atau penyusunan ulang kalimat selama tidak mengubah makna atau maksud pesan yang disampaikan oleh penulis sebelumnya. Itu tentang meringkas. Peringkas itu dalam arti yang mudah adalah kita mencari kalimat utama. Ya, langkah kedua ini. Cari kalimat utama, kemudian sambungkan kalimat-kalimat utama itu. Sehingga menjadi satu kesatuan. Itu yang paling ringkas begitu ya, gampangnya. Kemudian kita akan juga belajar tentang kata tanya, kata dan kalimat tanya. Ingat masih semester 1 kemarin anak-anak sudah mempelajari tentang kalimat tanya. Saya kira tidak usah saya perlu jelaskan lagi tentang 5W1H. What, where, when. Kalau di bahasa Indonesia kan apa, di mana, siapa, mengapa, dan seterusnya ya. Tidak usah. Supaya ringkas. Kemudian surat undangan. Surat undangan adalah surat pemberitahuan atau ajakan kepada seseorang untuk melakukan suatu saat acara yang disampaikan secara singkat, padat, dan jelas. Menggunakan kalimat efektif agar mudah diterapkan pembacanya. Nah, kemudian jenis-jenis surat undangan, yaitu undangan resmi, mengatasnamakan instansi atau organisasi tertentu, biasanya berkaitan dengan kedinasan atau pekerjaan. Kemudian undangan setengah resmi, itu mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan atau instansi. Undangan tidak resmi, mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Contoh undangan ulang tahun. Contohnya surat resmi itu kalau sekolah membuat surat edaran kepada orang tua atau anak-anak menggunakan bentuk fotokopian atau sekarang model file atau gambar yang kita kirim ke grup WA atau ke grup Microsoft Teams. Kemudian surat setengah resmi ini contohnya anak-anak membuat surat pribadi yang ditujukan kepada misalnya Pak Agung selaku guru atau wali kelas 5. Namanya surat setengah resmi. Bagian-bagian surat undangan ada kepala surat, kemudian isi surat. Nanti isi surat itu berisi salam pembuka, tujuan surat, dan detail acara, waktu, tempat, dan seterusnya. Kemudian penutup. Penutup atau kaki surat ini berisi nama jelas, nomor induk pegawai, tembusan, dan seterusnya. Nama jelas, tanda tangan, dan seterusnya. Kemudian mencari kosakata baku dan serapan. Contoh, wajib. Wajib itu artinya harus dilakukan. Pemerintah, yaitu adalah orang atau lembaga yang mengatur tata laksana suatu negara. Petani, orang yang berusaha atau berkegiatan mengolah tanah untuk mengambil hasil. Kalau kata kosakata serapan itu salah satu contohnya adalah kolonial. Itu adalah aslinya dari bahasa Belanda. Aslinya kalau asal mulanya dari bahasa Inggris yang berarti yang koloni ya, koloni. Kemudian menjadi bahasa Belanda kolonial. Kemudian ekspor, itu mengirim barang ke luar negeri. Selanjutnya edukasi, yaitu pendidikan. Kemudian selanjutnya adalah kosakata baku dan tidak baku pada bacaan berjudul Kongres Perempuan Indonesia. Itu ada dalam buku tematik. Hanya saya munculkan contohnya begini.
Kosakata baku itu yang sesuai dengan EYD. Ejaan yang ditetapkan dan diakui. Kongres. Ini G-nya 1 ya. Kalau aslinya kosakata serapan di bahasa Inggrisnya itu kongres, G-nya 2. Kemudian mengubah. Mengubah. Kalau yang itu baku ya, yang tidak baku adalah merubah. Sekarang sudah diganti mengubah. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak kita akan belajar langsung. Buka buku PR halaman sub 1 pembelajaran 3 untuk paragraf 1. Saya Pak, 7. Kerja paksa pada masa penjajahan. Paragraf 2 silahkan. Dinda 38. Kerja paksa pada zaman penjajahan Belanda serta benteng-benteng untuk pertahanan. Baik, terima kasih. Paragraf 3. Kerja paksa pada zaman pendudukan Jepang dikenal dengan nama akibat pengawasan dan penyiksaan yang kejam dari rezim Jepang. Oke, terima kasih. Baik, kita akan segera mencoba memperdalam teks ini. Pertama, kita akan belajar tentang kalimat tanya. Itu di sebelumnya juga sudah ada penjelasannya. Yang kedua, kita akan belajar tentang kalimat utama. Untuk merangkum, kita bisa membuat dengan kalimat utama. Anak bisa mencari kalimat utama boleh, kata tanya boleh, mencari kata tidak baku dalam bacaan. Yuk, silahkan. Saya Pak. Sepertinya Abel dulu ya. Abel silahkan Bel. Apa tugas Dendels, Pak? Apa tugasnya Dandres? Jawabannya? Tugasnya adalah mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris, Pak. Oke, selanjutnya. Vincent 40, Pak. Angel, Pak. 40 dulu, kemudian nanti Angel. Di mana Dendels melakukan berbagai pembangunan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada? 35, Pak. 29. Jenderal nggak pakai E, Pak. Apa benar? Coba didiskusikan dengan teman-teman. Coba anak-anak yang lain, apakah punya pendapat jenderal itu pakai E apa enggak? Jenderal pakai E, Pak. Pak. Kalau ragu kita cari di kata baku jenderal. Kalau kita nyari di Google, saya contohkan begini, kita sambil belajar di internet. Kata baku jenderal, Pak Agung mengetik ini ya, akan ada muncul beberapa saran. Dari saran ini kita ada melihat, ini sumbernya ya, lektur.id, kbbi.web.id, renly.co.id, dan seterusnya banyak sekali nanti. Kita sebaiknya merujuk pada yang paling dibakukan, itu adalah KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Nah ini. Sudah muncul loh. Kita ambil yang paling diakui, ditetapkan, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jenderal, pakai E ya. Kalau yang tidak pakai E itu malah tidak bagus. Ditemukan kata jenderal di dalam KBBI, tetapi tidak ditemukan kata jenderal. Gitu, ini hanya contoh, tidak apa-apa. Walaupun keliru tapi tetap dapat poin. Subtema 3, Pak. Yang zaman itu harusnya pakai Z. Kerja Romusa sangat menyengsarakan rakyat Indonesia. Romusanya nggak pakai H, atau Pak? Anak-anak lihat kalimat terakhir itu kata sebelum Jepang. Ada tulisan rezim. Itu harusnya pakai Z. S-nya pakai Z. Rezim. Itu ya, itu contoh. Baik, terima kasih anak-anak karena waktunya sudah 1 jam, maka saya cukupkan sekian. Kemudian tugas kita adalah anak-anak nanti mengerjakan, coba memperdalam yang halaman pembelajaran 4. Ada teks berjudul penyebab kegagalan perjuangan bahasa Indonesia. Halaman 21. Cari seperti tadi ya, identifikasi, membuat kalimatannya, kata baku.
Itu aja. Nanti kerjakan langsung pada formnya saja. Apakah ada pertanyaan tugas hari ini? Kemudian tugas besok membuat undangan. Terima kasih atas partisipasinya. 1 jam kita berjumpa di Vikon kali ini. Kita lanjutkan hari Jumat. Didan. Mari teman-teman, mari kita berdoa. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih. Terima kasih anak-anak. Selamat siang.